Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berdana'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal alaihna bisalah. Hadirin rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji adab ibadah adab ibadah sholat dan korelasinya terhadap mutmainnah ketenangan hidup sebagai puncak keberhasilan pensucian jiwa itu melahirkan pribadi yang mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salam dan salam senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah ikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pembahasan adab sholat ini sering kita dapati ibadah itu hambar. Ibadah yang dikerjakan itu tidak berkualitas, tidak melahirkan kebahagiaan bagi pelakunya yang malah dianggap ibadah itu beban worldview-nya, cara pandangnya keliru. Ibadah yang Allah tetapkan itu kebutuhan sistem syariah dengan ritual yang ditetapkan agama ini, itulah cara mendidik manusia cara mengajar manusia, membentuk manusia supaya beradab, supaya benar sesuai peruntukannya. Jadi Allah menetapkan manusia hidup dicipta ini ada guna, ada peruntukan yang Allah kehendaki Maka jika tidak sejalan dengan ketetapan Allah, konsep yang Allah turunkan, syariat ini, manusia derajatnya turun menjadi hewani bahimi. Oleh karenanya ilmu yang benar di dalamnya penghayatan sudah tahu sholat wajib, tapi secara batiniah ini, bukan hanya secara lahiriah. Ahli pemikiran menetapkan segala sesuatu tergantung pemaknaan pemahaman terhadap sholat, memaknai ibadah sholat menjadi penentu kualitas ibadah sholat. Memang segala sesuatu tergantung cara berpikir, pemikiran orang itu.
pemikirannya apa, memaknai ibadah-ibadah yang ada ini. Bahkan secara umum memaknai hidupnya di dunia ini apa, hakikatnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa nilai gunanya apa. Itu sebagai seorang muslim harus jelas ya, dia menjalani hidup itu dengan segala macam ujiannya tetap ya bahagia. As-sa'adah menjadi bonus ya, bisa dirasakan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup bagi orang yang beriman. Kalau anomali kebalikannya ya, sholat dikerjakan tapi menderita, terpaksa berarti, atau ibadah-ibadah itu beban ya, jadi kayak menjalani hukuman. Nah ini hal-hal seperti ini akhirnya apa, tidak sampai ya kepada mutmainah tadi, ketenangan, kebahagiaan, ya tidak mungkin, karena sikapnya, worldview-nya keliru. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini secara batiniah akan lebih banyak dikaji bagaimana adab ibadah itu. Hadirin rahimakumullah, tazkiyatun nafas ya, ini diawali dari taubat ya, sudah kita kaji waktu itu di bulan Ramadan. Pondasinya taubat, mengingat kembali kepada Allah. Bertaubat bermakna menyadari sepenuhnya dirinya selalu khilaf ya. Sesungguhnya manusia apa? Innal insan mahalul khata' wan nisyan. Nah ini kesadaran itu Allah memberikan manusia itu hawa nafsu. Allah menciptakan setan untuk menggoda, faktor-faktornya ya. Kemudian akalnya juga tersilap, lupa, tempatnya salah dan dosa. Kesadaran itu melahirkan taubat, ya kan? Rasulullah sampai 100 beristighfar sehari loh ya. Minimal 70 dalam hadis itu. Maka kita, apa yang menjamin kita pasti ya diampuni atau pasti masuk surga? Tidak ada. Maka mestinya kita lebih semangat, lebih memperbanyak ibadah taubat ini. Siapa yang melazimi taubat, yang menyadari cara pandang, worldview-nya manusia tukang salah, tukang lupa, kemudian sangat mungkin dalam hidupnya waktu ke waktu itu khilaf, isinya catatan malaikat itu dosa. Paham ya? Jadi pemahaman yang benar akan melahirkan, mendorong dia untuk istiqomah atau dawam, terus melazimi taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Perintah-perintah untuk bersegera, berlari menuju ampunan Allah yang waktu terus berlalu ternyata juga terisi dosa. Apalagi dosa kepada manusia. Pekan lalu kita bahas tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum dimaafkan. Hidup ini singkat, umur pendek, kurang-kurangi nyakiti orang. Nah itu, kurang-kurangi apa? Nyakiti orang. Siapa yang paling banyak berdosa secara probability, kemungkinannya adalah orang yang paling banyak
terlalu banyak bergaul berinteraksi dengan manusia. Nah, sumber dosanya adalah dengan manusia, ya. Tetapi memang hidupnya memang ladang amalnya, peluang berpahalanya, memperoleh pahala ya dengan manusia juga. Maka siapa yang paling banyak komunikasi ngomongnya, kalamnya, mengkalama kasurohu, kasuro dulubuhu, ya. Orang banyak ngomongnya, banyak berinteraksinya, itu banyak dosanya. Itu banyak khoti'u, salahnya. Salah itu ya dosa. Asukut adab, diam itu mas. Ini juga bagian dari kesadaran, kurang-kurangilah grup-grup yang nggak ada gunanya itu, alumni-alumni yang membuat CLBK kalau sudah menikah atau dulu pernah pacaran, hal-hal yang merusak, ya, isinya pamer kekayaan, kesuksesan, ngerendah-ngerendahin yang takdirnya miskin umpamanya. Hal-hal seperti itu harus toksik, istilahnya, circle-nya negatif, yang itu membawa dosa, kan begitu. Biasanya kalau kebanyakan grup yang kerja tidak bisa diprioritaskan, ya keluar. Apalah, kan kita bermuamalah dengan orang itu, apa manfaat orang ini untuk akhirat saya, itu nomor satu. Maka harus bersilaturahmi kepada orang alim. Budaya datang kepada orang alim kemudian bertanya, meminta nasihat, itu hilang. Lebaran aja harus disuruh-suruh untuk memohon maaf kepada siapa? Kepada yang berinteraksi. Ya karena ngajar ya dengan santri, dengan wali, ya. Di kampung mah ya nggak ketemu kok. Ketemu siapa? Setahun sekali. Bermaaf-maafan atas dasar apa? Karena logika jelas. Berinteraksi memungkinkan terjadinya salah dan dosa. Maka meminta maaf syarat taubat, ya. Alhamdulillah, taubat, ya. Kemudian dilanjutkan, ya. Dilanjutkannya bagaimana? Jiwa ketika berdosa, kolbu rajanya diibaratkan seperti kertas. Kertas itu kalau pada asalnya putih, kemudian kotor. Kotorannya apa? Diibaratkannya dosa itu seperti titik noktah atau noda, satu titik, satu dosa. Ketika banyak berbuat dosa berarti apa? Kolbu itu, kertas itu gambaran kertas itu, gambaran kolbu itu, kertas itu akan banyak titik-titiknya. Nah, dalam syariat caranya gimana itu menghapusnya, ya? Selain daripada istighfar dan berdamai, memohon maaf, ya. Syariat menetapkan secara otomatis fungsi, ya. Salat itu menghapus dosa. Orang yang berdosa ba'da subuh ila zuhur, dihapus dosanya itu pada waktu sholat zuhur. Orang yang berdosa ba'da zuhur sampai asar kemudian dihapus ketika waktu asar, dan seterusnya sampai subuh kembali. Itulah fungsi ibadah sholat, diantaranya membersihkan. Seperti apa dalam hadis itu? Orang yang mandi nyemplung. Mandi itu kan ada yang mandi shower, mandi pakai air di wadah ember, bak, dan ada mandi yang nyemplung. Nyemplung itu apa? Berenang, nyebur. Nah, orang yang sholat itu seperti di depan rumahnya, digambarkan hadis itu, mengalir sungai. Nah, nyemplungnya juga pasti memastikan bersih badannya karena airnya mengalir, gitu. Nyemplung saja di kolam renang yang tidak mengalir kan kotorannya nyampur di situ kan, menyatu dengan air karena airnya tidak mengalir. Tapi ini sholat airnya mengalir, perumpamaannya begitu. Maka sangat mungkin bersihnya
Itu sana. Duduk sana. Zainnya suruh sini. Dipisahin dari Lukman. Maka nyemplung. Begini. Ngobrol mulut mana? Coba dicek catatannya. Maka mandi seperti itu ya pasti paling bersih. Pertanyaannya, sudah diberikan ketetapan Allah syariat sholat 5 waktu. Itu sholat wajibnya loh, ditambah duha, ditambah qiyamul lail, witir. Coba seperti apa itu? Kalau benar, kan begitu pertanyaannya, kualitas sholatnya benar, makbullah juga iya, kaifiatnya benar, hatinya juga benar, kaitannya niatnya benar. Dan pasti fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu wujud. Wujudnya bagaimana? Ya kehidupan ini damai ya, kehidupan ini tertata rapi, tidak banyak kriminal, tidak banyak macam-macam ya, kezoliman itu, kemaksiatan itu. Jadi hidupnya kebahagiaan. Orang yang sholat tergambar dalam pungkasannya ada bihasan, punya adab yang baik, akhlakul karimah. Kemudian juga harus ditopang dengan ibadah yang lain, tapi ibadah paling sering, ya kan? Dan yang pertama, awaluma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah, salat ini yang pertama dihisab salatnya. Yang paling berulang-ulang ya salat inilah. Coba siapa yang bisa menjamin salatnya diterima dan khusyuk? Siapa? Jaminannya apa? Indikatornya apa? Siapa yang menjamin dirinya sholatnya diterima dan khusyuk? Tidak ada yang mampu memastikan itu. Yang ada berhusnuzon kepada Allah, kemudian memperbaiki niat, ya kan? Mengilmui ibadah sholat dengan benar, kaifiat hukum fikihnya, dan berlatih diwujudkan faedah dari ibadah sholat setelah selesai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Maka adab ibadah ya harus terus diingatkan, harus terus ditadaburi, dipelajari ya hukum-hukum itu ya. Alhamdulillah, tidak ada ya hal-hal yang efektif untuk menanamkan kebaikan ke dalam jiwa sebagaimana perintah untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada hal yang sedemikian efektif untuk menjauhkan jiwa dari keburukan sebagaimana larangan darinya. Orang nih ya, akalnya, kolbunya, hati sebagai apa? Raja. Akal sebagai apa? Panglima. Anggota tubuh tentara, pasukannya. Dalam kehidupannya, akalnya ini kalau tidak mazhul, sibuk amal soleh, menurut Qayyim juga tetapkan orang yang waktunya tidak diisi dengan ketaatan, beramal soleh, bergeser apa? Pilihannya pasti atau diisi dengan perbuatan dosa. Mubah paling minimal ya. Tengah-tengah ini mubah nih. Ke kanan simbol kebaikan, amal soleh full. Pikirannya untuk mikirkan kebaikan. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Perilakunya, lisannya enggak ada bercanda-bercanda yang enggak jelas. Lisannya enggak ada ngobrol-ngobrol ngerumpi kan. Semuanya ngomongin dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Enggak ada kalau dia ngomong mesti orang ini dakwah. Kalau enggak rinciannya, kalau enggak nasihatin orang, ngajar ya, bimbing ya. Kalaupun marah itu ya dalam rangka pendidikan, tarbiyah. Bukan enggak jelas gitu.
Lah yang tengah-tengah ini kan mubah, dia kalau enggak itu bahaya kan, bergeser ke kiri, berarti apa? Hatinya kotor, pikirannya piktor kan gitu. Amal perbuatannya akhirnya apa? Maksiat dan dosa terus. Coba santri yang libur ngapain? Nyari-nyari apa? Kegiatan, ya kan? Coba kalau nggak libur, ya sudah jelas belajar ilmu. Allah memberikan kebahagiaan, statusnya amal soleh, ibadah sunnah teragung, menuntut ilmu. Bosan itu boleh amalan fisik, sholat duha, maka ibadah satu ke yang lain yang bisa divariasikan silahkan, itu yang sunnah. Nanti yang wajib ketemu yang wajibnya, ya sudah harga mati jalankan. Fattakullah mastata'tum, kalau sunnahnya ada variasinya. Orang beriman itu ya cuman dari sunnah satu ke sunnah yang lain. Yang harga mati yang wajib, kemudian dia berkeyakinan worldview lagi. Belum, memang hidup saya ini peruntukannya, tadi di awal disampaikan Nabi Febri, peruntukannya itu untuk ibadah bukan yang lain. Silakan untuk kuatkan memikirkan apa yang Allah perintahkan. Berarti apa? Berupaya mewujudkan, menegakkan agama ini dalam level pribadi, keluarga, masyarakat. Syukur bernegara. Perintah Allah itu apa terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap lingkungan masyarakat, terhadap pemerintah politik itu gimana gitu. Lebih luas. Itulah maknanya berislam kafah itu. Ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, itu semuanya yang sudah bisa dilakukan, dijawantakan dalam kehidupan sehari, itulah orang-orang yang muslim betul-betul terlihat ya. Di antaranya apa? Abi Febri hadisnya, jika benar keimanan kita itu kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wah, muslim itu pelit betul dengan waktu ya. Muslim itu kemudian produktif betul. Dia pastikan betul seluruh amalnya, waktunya itu diisi dengan amal yang minimalnya mubah lah, ya, mubah itu. Tidak kemudian terjerumus ke dalam dosa. Jadi supaya hari-harinya amal soleh, tidak ada cara yang paling tepat selain yang dikerjakan amal-amal itu, ya, paling efektif, ya. Oleh sebab itu amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu sarana tazkiyah. Sarananya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan orang-orang yang tidak memerintahkan yang ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran itu akhirnya apa? Mendapatkan apa? Laknat, coba. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar berpotensi mendapatkan apa? Laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotoran jiwa apakah yang lebih besar dari laknat, coba? Sebenarnya kita gak ada pilihan, lebih Febri. Terus kita amar ma'ruf nahi mungkar, gak ada pilihannya. Terus berhenti. Ya mungkin metode boleh bervariasi, aktualisasi apa ini, zamannya sudah berubah. Tapi ruhnya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Di belahan bumi manapun kaki berpijak ya sama. Memang di situ dia memilih jalan hidup perjuangan. Enggak mau itu, ya bisa dilaknat, ya. Telah dilaknati orang-orang kafir, la'anallahul kafir mim Bani Israil, dari kalangan Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Tuh, dilaknat tuh. Yang demikian itu apa? Disebabkan mereka durhaka kepada Allah dan togho, melampaui batas. Nah, orang-orang terdahulu kemudian sudah dilaknat, ya ngapa kita kemudian
mau mengikuti atau kita tidak mengambil pelajaran supaya selamat. Itu. Di mana akal sehat ya? Di mana kita diberikan akal sehat untuk berpikir. Afala yatafakkarun. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu syarat takziah, maka demikian pula dengan jihad, karena ia merupakan bentuk pengukuhan kebaikan dan pengikisan kemungkaran. Tuh. Dilindungi, agama ini dilindungi. Kalau tidak dilindungi kan dibunuh. Ya. Nabi kita dibunuh, diserang oleh orang-orang kafir kalau tidak dilindungi dengan jihad. Oleh karena itu, meninggal mati syahid di jalan Allah adalah juga termasuk penghapus dosa. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah terbebas secara langsung dari rasa takut dan kikir. Ini juga penyakit loh kikir nih ya. Karena ia menerjang kematian dengan niat menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah innallaha yastaril mu'minin. Allah telah membeli ya orang-orang mukmin diri. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, diri dan harta, dengan memberikan bi annalahum jannah, surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ujian kita ya cuma perang melawan hawa nafsu yang di sini ini. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang Allah takdirkan di Palestina, di Gaza, dan di bumi-bumi yang terjajah ya, dizolimi. Di mana ya bukan hanya di Palestina ya, dulu di Irak ya, perang. Di Thailand juga ada ya. Kita kemudian aman, tentram, damai nih, negara kita ini tidak ada perang. Kok bisa kita lengah ya, keenakan ya, kita tidak mensyukuri nikmat keamanan itu, ketentraman, kenyamanan ibadah itu, sehingga ibadahnya asal. Bahkan berapa surveinya Bi? Orang Islam itu yang sholat cuma berapa persen? Coba dicari di searching itu, di Google itu. Banyak ya yang tidak sholat. Hadirin rahimakumullah, tidak dapat melakukan hal tersebut secara sempurna dan baik kecuali orang yang disebutkan sifatnya oleh Allah dengan firman-Nya, mereka orang-orang yang bertaubat. Bertaubat. Termasuk bertaubat ini kesadaran penuh, memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya banyak khilaf, dosa, lalu memudahkan dirinya tawadhu ya, rendah hati, tidak kiber atau sombong. Kenapa bisa sombong? Memangnya sudah dijamin surga? Memangnya amalannya pasti diterima? Ya? Atau kaya? Emangnya tidak ada yang lebih kaya dari dirinya? Di atas langit masih ada langit terus. Maka orang yang mengakui dirinya banyak salah dan dosa ini mudah lembut hatinya, tawadhu, tidak gampang sombong. Ya, selamat ya. Sombong itu kan penghuni neraka. Ya, asal tidak ada miskal dzarratan min kibrin, sebesar atom sifat sombong itu. Ini ditukar nih. Pindah sana. Sameng kalau bin. Pindah sana. Jam, sini. Ganggu aja. Alhamdulillah. Oleh karenanya ya, kita tidak bisa meninggalkan tazkiyatun nafs ini. Tidak mungkin bisa khatam ya, karena persoalannya berulang. Keimanannya naik turun,
saat ini bahkan ketika taklim ini seolah-olah ya ada hadisnya itu, ya Rasul, ketika bermajelis denganmu saya seakan-akan keimanan saya tinggi betul dan ingin melakukan semua amal-amal soleh itu. Pas di majelis ilmu bersama Nabi, pas taklim imannya tinggi, walah seolah-olah ingin terus banyak beramal soleh. Tapi keluar dari majelis ilmu berubah, berpisah dari majelis ilmu, hatinya sudah berubah, pikirannya berubah, menurun, lama-lama apa? Futur, begitu. Berat untuk melakukan amal-amal soleh itu. Nah, walfiu juga dengannya apa? Ya kita terus hadir majelis ilmu. Terus majelis ilmunya juga mendesain supaya guru dan seluruh santri kalau di sekolah mikirkan, ya, memprogramkan dalam hidupnya itu untuk mensucikan jiwa. Nggak bisa hanya diarahkan pengetahuan, nggak bisa, wawasan, harus diimbangi dengan mensucikan jiwa supaya selamat amalnya itu. Jika apa? Pekerjaan yang berat, yang tak berkesudahan, itu kerjaan apa? Menjaga hati, karena niat hati, karena di dalam hati itu ketika berniat, niatnya berbolak balik. Bahkan keimanan kadang tinggi, kadang turun, berubah. Tidak ada cara lain kecuali kita terus menjaganya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di antara sarana tazkiyah ya, jelas ya, harus tazkiyah ya, adalah melakukan pelayanan umum atau khusus dan tawadu ya. Karena keduanya dapat menghapuskan kesombongan dan ujub atau memperkuat rasa kasih sayang dan lemah lembut. Bahkan Rasulullah SAW telah memerintahkan ya dan melakukan hal ini, dan rendahkanlah sayap-sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Di antara sarana tazkiyah adalah taubat, karena ia meluruskan perjalanan jiwa setiap kali melakukan penyimpangan dan mengembalikannya kepada titik tolak yang benar. Taubat juga bisa menghentikan laju kesalahan jiwa. Konkret, sudahkah Fikri setiap hari beristighfar? Pertanyaannya sudahkah? Kalau sudah berapa kali? Berarti apa? Tidak memahami atau belum memahami. Ya, rutinitas hidup tuh begitu isinya. Tidak boleh meninggalkan taubat, ya. Tidak boleh meninggalkan taubat. Mungkin dirinya merasa suci bersih karena selalu berinteraksi dengan ilmu. Hati-hati juga ya, ada ujub gitu. Beramal itu juga tidak bebas dari bangga diri terus. Nah, gimana kalau bangga diri? Ya bertobat dari suka ketenaran, suka terkenal misalnya, pengen tersohor, senang kalau dipuji-puji sama wali santri. Ustaznya anak saya perkembangannya bagus. Kalau apa hidungnya, bangga diri. Ya selesai. Anda sudah mengalihkan ya dari hak Allah kepada dirimu, ya itu sudah mendapatkan. Maka akhirnya orang-orang bangga diri ya sudah mendapatkan ujian di dunia, tidak mendapatkan pahala di akhirat. Gugur pahalanya, amalnya itu. Ya, maka siapa yang komitmen ya
mengingatkan dirinya. Mengingatkan diri ini penting. Terus adab terhadap diri ya, bertobat. Kemudian melakukan amal-amal soleh, nilai yang bernilai ya, berkualitas. Bukan hanya lahiriah fisiknya, gerakan sholatnya, nahan lapar minumnya pas puasa, atau uangnya dikeluarkan zakatnya, atau hajinya fisiknya dan uangnya, tapi nilai-nilai batiniah dari ibadah-ibadah itu bisa dia rasakan. Pertama bisa pahami dan dia bisa rasakan, yang kemudian mendorong amal-amal kebaikan dilandasi dengan jiwa yang suci, bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wah, ini berat ya. Apabila ditunaikan secara sempurna, yakni amal-amal lahiriahnya tadi disertai dengan amal-amal batiniah. Coba. Ini indikatornya. Ketika melakukan ibadah sholat, apa nilai-nilai batiniahnya? Khusyuk. Coba, sholat pokoknya kalau benar sholatnya khusyuk. Orang khusyuk gambarannya gimana, Bi? Pernah dapat kisahnya habisan sahabat Ali bin Abi Thalib bagaimana itu ketika perang ya? Ketika apa? Terkena apa? Tombak dikisahkan, anu cari ya. Beliau minta dicabut apa namanya? Busur itu, anak panahnya itu yang mengenai kaki beliau. Kapan nyabutnya? Ketika apa? Sholat. Saya tak sholat, nanti cabut, tolong cabut. Begitu. Berarti bagaimana itu? Gambaran sahabat yang sangat khusyuk dalam sholat. Bayangin lu, nyabut anak panah. Kita bagaimana? Jauh ya. Kita berupaya, berhusnuzon, berikhtiar maksimal, kualitas sholat kita meningkat, terus meningkat. Ukurannya khusyuk, hanya ingat kepada Allah. Dimulai sholat itu dengan apa? Takbir. Sholat itu mulainya takbir apa? Takbir, mengagungkan Allah dan mengecilkan selain apapun itu ya, selain Allah. Kemudian ibadah zakat, nilai batiniahnya apa? Disertai atau berlatih zakat itu meluruskan niat yang baik. Ada kan yang takut disiksa karena memakan harta haram berupa zakat yang tidak dikeluarkan? Iya. Tapi itu kan rendah. Setiap ibadah yang cuma takut siksa itu kan rendah. Ya. Ibadah tinggi karena cinta. Maka di sini diluruskan niatnya. Nah, berzakatlah daripada dibakar nanti hartanya dijadikan ter, kan begitu. Ter itu apa? Cairan besi yang meleleh kemudian masukkan ke perut. Daripada begitu memakan itu, mending dikeluarkan zakatnya. Walau itu mah ya niatnya baru rendah. Niat yang baik ya. Ini mensyukuri ya. Allah memerintahkan bersyukur atas nikmat harta, kemudian mengambil bagiannya. Gimana itu larangannya? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Di antaranya cara yang batil itu zakatnya tidak dikeluarkan selain cara kerja yang haram ya. Kalau zakatnya ditahan, kita nggak keluarkan, sama juga kita makan haram, makan hak orang yang 8 asnaf itu kalau ini zakat mal dengan cara yang batil begitu. Apa tadi zakat? Nilai batiniahnya apa? Disertai niat yang baik. Kemudian ini yang tilawah Al-Quran, apa nilai batiniahnya? Yang sudah terus tilawah ini ada pelajarannya pula.
Tilawah Al-Quran itu disertai tadabur, ya. Tadabur nggak cukup. Kan pernah habis sampaikan, orang yang bisa mengucapkan tanpa memahami maknanya, menghayati isi kandungannya seperti burung beo, cuma ngomong-ngomong aja, bisa kan dia assalamualaikum, tapi apa? Maknanya tidak tahu, ya. Ridwanullah, tadabbur Al-Quran, ya. Ini berarti harus menjadi goal ya setelah tilawah itu. Kemudian zikir, ya, banyak sekali zikir, ya. Zikir ini yang dilakukan pagi, kemudian petang, kemudian apa? Ba'da sholat wajib, bahkan ada zikir khusus membaca ayat ruqyah. Itu juga tidak bernilai batiniah. Apa nilai batiniahnya? Atau tidak memiliki nilai tanpa kehadiran hudur, namanya hati. Mulutnya sih bareng-bareng berjamaah zikir, tapi hatinya tidak berzikir. Zikir itu ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Santri bisa ditanya, selesai sholat kemudian disuruh zikir, dilakukanlah itu, ngikutin, bahkan ngikutin saja harus disuruh kan jauh sekali. Mengikutin dengan baik saja belum tentu hatinya hudur, namanya hadirnya hati, kehadiran hati itu ada, bahwa dia sedang memuji Allah, mengingat Allah, ya, belum tentu. Wujudnya saja terlihat melingkar berzikir, tapi hatinya kemana? Karena lisannya bisa mengucapkan, hatinya bisa berbeda, fokus konsentrasinya beda, ingat yang lain, begitu. Jadi tidak ada kesatuan antara lisan dan hati. Itulah yang tidak hudur. Yang hudur lisannya ingat Allah, hatinya ingat Allah, khusyuk tunduk. Juga ini tadabbur juga, kalau itu hadis-hadis itu dipahami juga kandungan daripada doa-doa zikir itu. Sehingga nggak kayak burung beo tadi, paham sebetulnya sedang meminta apa sih, sedang memuji apa, memohon apa, dilindungi dari apa. Itulah doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, dengan menyebut nama Allah, ya. La yadurru ma'asmihi, yang tidak membahayakan, ya, semua ciptaannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dipahami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Loh, syariat Islam sudah cukup, harus diridhoi. Kitanya pengen bahagia, pengen tenang, disuruh ibadah terpaksa, ngerundel, suruh zikir ngerundel. Ala bizikri tatmainul qulub. Ya, tidak meridhoi syariat. Santri-santri, antum diingatkan, dikondisikan beribadah selain yang wajib, sunnah. Itu kenapa? Ya karena itu yang nyuruh syariat. Jangan anggap itu cuman perintah Abi Febri, wali kelas. Enggak. Abi Febri menghidupkan kembali perintah Nabi dulu, kalau itu dari hadis. Kalau dari Quran, perintahnya malah menghidupkan syariat ini. Guru ini sama-sama berjuang, bukan mau mengikuti kemauan guru, ya. Guru menjalankan perintah Nabi, ya, perintah syariat. Bentuk penunaian ini merupakan penerang dan mensuci bagi kesempurnaan, ya, nilai-nilai batiniah tadi. Nilai-nilai batiniah tadi, bentuk penunaian merupakan penerang dan pensuci bagi kesempurnaan. Karena aspek spiritual dari hal-hal ini telah terjangkiti, ini sebabnya nih, ya. Kenapa tadi tidak terwujud khusyuk, niat yang baik, zakat, tadabbur dalam tilawah, hudur dalam zikir, itu kenapa?
karena sudah terhalangi terjangkiti oleh penyakit wahan. Wahan sering diulang-ulang sama Abi. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dua ini masalah yang kemudian menghalangi ya nilai-nilai batiniah terwujud ketika kita beribadah menjadi hijab menuju Allah ya. Maka hal tersebut menjadi fokus pilihan kita ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Karena hal-hal yang bersifat lahiriah biasanya tidak terlupakan di kalangan orang-orang yang hidup di lingkungan Islam. Dia pengen dunia tadi itu, akhirnya menghijabi hatinya untuk sampai kepada kualitas ibadah yang tinggi atau yang hakikatnya itu nggak ketemu gitu ya. Terhalangi dunia. Itulah mukadimahnya pembahasan adab sholat ya. Sudah waktu. Lalu bagaimana pasal sholat ini ya, pembahasan tentang adab sholat ini. Alhamdulillah, sholat itu sarana terbesar ya. Ibadah kan banyak ya. Ternyata sholat ini yang terbesar porsinya dalam tazkiyatun nafas. Adinnya ngawur, sholat sudah nggak pakai peci, pakai kaos asal-asalan, sopnya mencang-mencong, sikut-sikutan, kakinya injek-injekan, coba gimana mau berkualitas ya? Padahal sarana terbesar pensucian jiwa ya itu pada ibadah sholat ya. Dikatakan sholat itu sarana dan sekaligus tujuan. Yo sarana, yo tujuan. Ia mempertajam makna-makna ubudiyah. Ditulis nih. Sholat ini mempertajam makna-makna ubudiyah. Kemudian tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian juga syukur. Nah, ini. Keren itu ibadah. Nah, ini worldview-nya. Keren kalau punya harta melimpah, punya pakaian branded, barang-barang mewah. Itu kan materialisme. Keren kita itu kalau ibadah khusyuk. Dan nanti dicatat malaikat hidup itu. Kita harus alihkan ya. Kebanggaan itu ibadah gitu loh. Kebanggaan itu bisa taat ibadah kepada Allah. Ibadah yang paling besar porsinya itu ya sholat ini gitu ya. Dari sholat melahirkan tauhid, yang dengan tauhid itu kesadaran syukur. Kenapa orang sakit jiwa depresi, stres, pasti tidak menerima takdir. Tidak menerima takdir sangat sulit dia bisa berdamai dengan Allah, tidak rukun, tidak mungkin bisa bersyukur. Bapaknya Bibi sakit, pecah apa ini? Itu kan pembuluh darahnya pecah yang bisa mengalir ke otak itu harus dikeluarkan misalnya atau disedot dengan cara medis. Ketika tidak diterima, susah. Bukan kemudian kalau syukur di sini dimaknai kesenangan orang tuanya sakit, bukan. Bersyukurnya cuma seperti itu. Ada orang lain yang diuji penyakit yang lebih berat. Begitu, lebih ganas kalau itu misalnya kanker atau apa, stadiumnya sudah tinggi. Ya, harus dikembalikan kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya. Ubudiyah, tauhid dan syukur. Kemudian sholat juga zikir, gerakan berdiri, ruku, sujud, duduk, ya, semuanya itu. Ia menegakkan ibadah dalam berbagai bentuk utama bagi kondisi fisik. Penegakan dapat memusnahkan bibit-bibit
kesombongan. Gimana ibadah sholat? Semua, termasuk masjid ini ya, semua golongan, jabatannya apa, di status sosial, kelas apa, atau kasta-kasta ya, darah biru atau apa istilahnya, sama di hadapan Allah dan bersimpuh sujud di lantai yang sama. Kalaupun dialaskan saja sama, tidak ada yang lebih tinggi. Ya, tidak seperti taklim ini, karena memang biar bisa terlihat. Kalau sholat sama, imamnya pun tidak berada di tempat yang lebih tinggi, apa, mihrabnya sama. Ya, bibit-bibit kesombongan supaya musnah dan pembangkangan kepada Allah nih, pembangkangan kepada Allah. Di samping merupakan pengakuan terhadap rububiyah Allah, ya, Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, ya, dan hak pengaturan, penegakannya secara sempurna juga dapat memusnahkan bibit-bibit ujub, bangga diri, ya. Berat loh ya ujub ini. Dan semua bentuk kemungkaran dan kekejian. Al-Ankabut 29, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan berfungsi sedemikian rupa apabila ditegakkan dengan semua rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan azab zahir dan batin yang harus direalisasikan oleh orang yang sholat. Cek kualitas sholat kita itu masih seperti apa, ya. Di antara adab zahir ialah menunaikannya secara sempurna dengan anggota badan, ya, sesuai kaifiatnya. Dan di antara adab batin adalah khusyuk. Allahu Akbar, pandangan mata ke tempat sujud, dia kemudian berupaya memahami bacaan sholat itu yang bermakna sedang ngobrol, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ngadep, ya kan, menghadap Allah. Yang kita ibadahi, ya, kita sembah, itu sedang ngadep nih. Ya, batin kita harus ingat kepada Allah dan khusyuk. Kalau terwujud, barulah menjadikan sholat ini punya peran, ya, bahkan lebih besar dari penyucian, ya. Peran yang lebih besar adalah tahakkuk dan takhalluk. Coba nih, bukan hanya tazkiyah, ya. Orang yang sholat itu kemudian bisa berada pada posisi tahakkuk dan takhalluk, artinya merealisasikan nilai-nilai dan sifat-sifat akhlak mulia. Mesti itu. Kalau berperilaku buruk, su'ul adab, akhlak tercela, mazmumah, berarti sholatnya nggak benar, belum benar sholatnya. Karena amalan-amalan sholat yang bersifat lahiriah masih tetap dilaksanakan dengan baik oleh orang muslim yang hidup di lingkungan Islam, maka di sini akan dibatasi dengan menyebutkan adab-adab batin saja yang disebut dengan ilmu khusyuk. Nabi bersabda, awalu ilmin yurfa'u minal ardi al khusyuk. Nih, hadis ini menerangkan ilmu yang pertama kali diangkat, yurfa, dicabut, min ardi, dari muka bumi ini adalah khusyuk. Ada juga ilmu faraid, ya, itu dicabut sehingga orang apa? Tidak membagi warisan dengan syariat. Orang mempelajarinya juga pusing, ustadznya juga
suka apa? Tidak menguasai, pening, ya berubah-berubah hukumnya. Jika ada anaknya, jika tidak ada anaknya berubah. Ya, akhirnya apa? Orang makan harta yang haram. Antar adik kakak itu makan harta haram, kemudian dari harta yang haram kita paham ya, itu pasti akan mengendorkan semangat ibadah dan menyemangati bermaksiat. Sudah kita bahas itu. Ya. Dampak harta haram. Ya. Kemarin kita share ya. Guru yang tukang telat, coba kerjanya tidak apa? Disiplin, tepat waktu pun itu menjadi apa? Sebab banyak hutang, bahkan bisa terjadi apa? Keberkahan hartanya dicabut. Ya. Enggak sembarangan itu, ya. Silakan cari hadisnya yang paling bersih pekerjaan itu apa? Berhubungan dengan apa? Pertanian. Perdagangan ya, tapi apa? Mungkin lebih besar peluang bohong. Tapi kalau bertani bohong sama siapa? Sulit. Pegawai itu paling berat, ya. Nabi itu tidak katakan ya, atau memilih jadi pegawai berat. Setelah dikit bermasalah ya. Pengennya gajinya utuh, pengen kerjaan ringan. Pembagian kerja tim itu kalau nggak adil kan zolim kan. Berarti dia enak-enak, tanda tangannya bayarnya sama, tim yang satunya paling menderita atau paling berat kerjaannya bayarnya sama, coba itu berat. Tapi kalau bertani, ini sawah saya tanam, apa urusan korupsi apa ya, menipu apa susah lah. Ini nanam padinya jelek panenannya, enggak mungkin dibeli mahal kan. Mau nipu siapa? Kelihatan. Mau nanam buahnya ada yang kecil, bungkek ya, ada yang normal. Yang bungkek mesti nggak laku, disortir dan seterusnya. Silakan keberkahan, kebersihan. Maka Kiai Hasyim Muzadi silakan cari videonya, itu pernah berbolak-balik tuh. Yang bapaknya dosen, anaknya belum tentu, malah kadang kena narkoba, atau orang-orang yang sudah doktor kemudian bekerja. Tapi yang bapak ibunya petani ya, tukang becak itu banyak anaknya yang sukses. Apa sebabnya? Kebersihan harta yang diberikan untuk membiayai itu. Silahkan dikaji. Nah ini kaitannya warok juga, hati-hati, udah pernah kita bahas. Jangan sampai harta-harta subhat itu masuk, apalagi haram. Alhamdulillah. Berikutnya ya, khusuk ini dicabut. Ya, khusuk hilang. Jadi kalau sudah sholat tidak khusuk, apa jadinya? Sholat itu menjadi hambar tadi di awal bersama, tidak memiliki rasa nikmat, taat, nikmat ibadah, dicabut. Karena khusuk merupakan tanda pertama orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi keberuntungan itu yang sejati, sekaligus orangnya bahagia betul, bahagia yang beneran ya, betul-betul bahagia itu kalau khusyuk sholat. Siapa yang sudah tahu rasanya merasakan kenikmatan ibadah sholat? Kalau masih saja dianggap beban, ya jelas. Kalau mendengar azan tanda waktu sholat dimulai, waduh, udah azan ya, itu kemudian seperti beban, bukan seperti ya, memang merasa aduh ngeluh, ya tidak mungkin dia merasakan kenikmatan dalam ibadah, tidak mungkin. Berarti apa? Hari-harinya ini loh,
Tahu kan kalau Allah mewajibkan sholat kan tahu kan tahu. Tapi mengerjakannya berat, tapi tetap dikerjakan. Yang mengerjakan ini loh, ini kita bicarakan yang mengerjakan loh. Sebab kalau yang tidak mengerjakan kan jelas urusannya jelas dosa besar dan bisa keluar dari Islam. Kalau sengaja meyakini tidak wajib sholat, kalau hanya malas fasik, ya. Yang sholat ini loh, ya, supaya mendapatkan nilai batiniyah tadi harus khusyuk gitu. Nah selama ini kalau kita merasa terbebani dan tidak merasakan kenikmatan berarti kita tidak khusyuk. Apalagi kalau sudah sholat kemudian ingat-ingat urusan dunia tadi, wahan tadi penghalangnya kan. Ingat urusan dunia. Ketika tidak sholat, hidup, tidak tidur, ingat urusan dunia. Cilakanya lagi pas sholat harusnya hanya ingat kepada Allah, malah ingat dunia lagi juga. Dan seisinya dunia, kalau dibilang dunia kan macam-macam bisa. Ya kapan dia mau enak sholat man? Nggak akan enak. Apalagi terlihat jelas kalau kemudian imamnya lama umpamanya, bacaannya panjang, orang sujudnya panjang aja ya, dilama-lamakan itu, lama amat, pegel, ngeluh ya. Sholat tarawih umpamanya orang akan memilih tempat-tempat yang tidak lama imamnya. Bagaimana dia kemudian bisa khusyuk? Kan mustahil ya, mustahil. Sudah tergambar ya, beban hidup berat. Banyak yang gantung diri bunuh diri kan. Mau kaya nggak bisa kaya kan menderita itu. Sudah kerja keras tetap karena campur-campur syubhat, campur haram, nggak barokah. Nggak barokah ini nggak akan menyemangati ibadah. Sementara ibadah itu yang membuat bahagia. Ini muter-muter nggak karuan setan ya. Ya, pas ada dengar tausiah, pas ada momen di WA pada, harus ibadah. Mau ngerjakan berat. Sudah mengerjakannya pun tidak berkualitas. Ini rugi, maka nggak keren. Yang keren itu ibadah khusyuk, sholat khusyuk. Sesuai nilai-nilai batin yang tadi terwujud ya. Coba sekarang ini dirubah. Anak yang sukses, anak yang soleh kan begitu. Urusan ekonominya seperti apa, orang tuanya santai saja, habis sobirin, tinggal nunggu kiriman pahala atas ibadah-ibadah yang atau perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Maka kalau mau dapat pahalanya gimana Abi Ihsan? Yo banyakin anak dan anaknya soleh. Tapi resikonya tahu sendiri. Anaknya cara didik kenakalannya, ngelawan orang tuanya, macam-macamnya. Ya terimalah karena setimpal susah payahnya ngurus didik anak itu kemudian akan memperoleh balasan pahala yang besar. Kan begitu keadilan Allah itu. Orang yang nggak sanggup, artinya ekonominya mampu ya, dua aja lah, udah mumet anak dua ya. Memang pemerintah juga KB 2 anak cukup katanya. Ini apa? Dia hanya dapat peluang pahala dari anak yang cuma 2. Ya 2 itu kalau anaknya soleh, kalau enggak tidak ada pilihan lain ya, cuma itu kiriman dari anaknya apa? Dosa karena sebab orang tuanya tidak mendidik dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Maka jika sedemikian penting kedudukan khusyuk, maka ketidakberadaannya khusyuk itu berarti rusaknya hati dan amal ya. Hatinya rusak ya amalnya rusak ya. Oleh karenanya amal sholat ini sangat tergantung dengan khusyuk. Supaya khusyuk hatinya harus bersih. Hatinya bersih harus tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu juga harus dengan ilmu dan dipraktekkan, dilatihkan ya. Sungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, bila segumpal ini baik maka baik seluruh jasad.
Dan jika rusak maka rusak seluruh jasad, itulah yang namanya hati. Maka sesungguhnya khusyuk merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati. Video lalu kita membahas qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari penyakit hati ujub, riya, takabur, sombong, jubriya, selamat dia. Ya, beramal hanya karena Allah, ikhlas, kemudian lahirlah khusyuk. Ya, bila khusyuk tidak ada berarti hati telah didominasi berbagai penyakit yang berbahaya dan keadaannya yang buruk seperti cinta dunia dan persaingan untuk mendapatkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.